persen yang membuat kita happy itu sebetulnya adalah sikap kita sendiri terhadap diri kita. Jadi tidak melulu bahwa ini tergantung situasi, tapi bagaimana kita merespon situasi ini juga menjadi penentu kita ini jadi orang yang bahagia atau tidak. Nah, saya akan memberikan beberapa tips bagaimana agar kita selalu bahagia. Ya, tips ini sebetulnya tidak hanya berlaku untuk Bapak Ibu, ini juga berlaku untuk saya ya. Untuk Mbak Devi juga gitu ya. Yang pertama, agar bahagia, hargailah diri sendiri. Pertanyaannya minta harga berapa? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000? Artinya yang dimaksud di sini adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu, kita berikan ucapan terima kasih atas upaya kita. Meskipun bisa jadi itu belum tentu sesuai dengan rencana kita. Berterima kasihlah pada badan, tangan, kaki kita yang sudah mau ngikutin karepnya kita. Gitu. Pernah Bapak Ibu merasakan badan saya capek, tapi saya harus melakukan ini. Saya sedang tidak enak badan, tapi saya harus melakukan ini. Pernah enggak Bapak Ibu mengucapkan terima kasih sama badan? Badanku terima kasih ya. Saya masih bisa mengandalkan kamu untuk mencapai apa mau saya. Padahal badan saya ini capek, tapi kamu masih mau ngikutin pikiran saya, masih mau ngikutin keinginan saya. Itu tips yang pertama. Yang kedua, menjadi diri sendiri. Gitu ya. Kadang mungkin karena permintaan anak kita, mama ini jangan cerewet toh ma, ini loh istriku loh terganggu. Pernah enggak begitu? Dibegitukan sama anak. Mama enggak kasihan ta sama istriku diomeli ya gitu. Ya. Nanti nanti jenengan bisa bilang sama anaknya, katanya dokter Uci, mama harus menjadi diri sendiri. Kebetulan menjadi diri sendiri ini menjadi ngomelan. Nah, pertanyaannya, ngomelnya ini sesuai dosis atau overdosis ya Bapak Ibu? Jangan-jangan kalau kita ngomelnya overdosis, jangan-jangan karena kita sendiri ada sesuatu masalah gitu, nggih. Kemudian strategi berikutnya adalah menghargai pasangan. Gitu ya. Yang seringkali terjadi itu kita selalu papa kok niki pancet ae ket enom sampai saiki ngene ngene ae. Kita mengkritik pasangan kita. Kita kita memberikan komentar-komentar negatif tentang pasangan kita ya. Ternyata itu juga bikin kita nggak bahagia Bapak Ibu. Ya. Strategi berikutnya adalah monggo ditulis. Jenengan punya rencana apa yang bisa membuat jenengan bahagia. Contoh, nanti tanggal 25 Maret saya ada reuni dengan alumni SMA. Nah, itu adalah sesuatu rencana yang membahagiakan. Ya. Dan jangan lupa setelah rencana itu dikerjakan, Bapak Ibu merasa bahagia, tuliskan lagi perasaan bahagia itu. Gitu. Seringkali ketika kita sudah happy gitu ya, kita tidak mendokumentasikan kebahagiaan kita. Dok, saya males nulis. Oke, enggak apa-apa. Kalau males nulis, dokumentasikan dalam bentuk foto. Ya, foto itu kadang kadang membuat kita jadi bangkit kembali ya Bapak Ibu, terutama kalau kita sudah melewati fase-fase yang membahagiakan gitu. Itu kayak memberi tanda bahwa hidup kita ini nggak selalu menderita. Kita pernah loh merasa bahagia. Gitu. Kemudian kalau kita sudah merasa bahagia, bagilah kebahagiaan kita dengan orang lain. Oke, sekecil apapun. Jenengan ada rezeki 10.000, mungkin mau bagi nasi bungkus sama pasukan kuning di jalan, gitu boleh. Ya, atau mungkin mau mendonasikan sedikit untuk panti asuhan itu juga boleh. Atau berbagi semangkok kacang hijau untuk tetangga kita yang sedang COVID itu juga boleh. Jadi berbagi kebahagiaan tidak selalu mahal atau tidak selalu dengan harga yang berlebihan. Gitu. Dan menceritakan kebahagiaan kita. Jadi kayak menularkan kebahagiaan kita ke orang lain, Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini adalah sukses di usia senja. Gitu ya. Nomor satu, tetap aktif ini banyak sekali saya dapati di praktek saya. Anak-anak yang ingin katanya, mama ini sudah tua, mama ini waktunya menikmati hidup. Gitu. Jadi yang kebetulan orang tuanya ini adalah tipe orang tua yang aktif, kemudian disuruh duduk-duduk nonton TV. Kira-kira Bapak Ibu tahan nggak? Ya, saya sering dapat kasus di mana bapak dan ibunya ini adalah pedagang ulung.
koneksinya sampai ke Hong Kong, India ya, sampai ke Eropa dan lain sebagainya. Pedagang yang ulung. Ketika beliau sudah usia 65 tahun sama anak-anak, sudah usaha ini kita yang pegang, Pak. Papa di rumah aja. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya. Itu yang namanya otak kita yang larinya awalnya cepat gitu ya. Tiba-tiba dipaksa berhenti gitu. Jadi sebetulnya salah satu kunci sukses di usia senja adalah tetap aktif. Jangan berhenti, gitu ya Bapak Ibu, jangan berhenti. Sesuaikan dengan kemampuan, tetap aktif sesuai dengan kemampuan. Kemudian pola hidup sehat yang lain tentu saja ini mutlak ya, mutlak harus dilakukan. Misalnya diet sehat. Zaman sekarang ini banyak godaan ya Bapak Ibu. Segala makanan itu tumplek-blek di GoFood dan di GrabFood, Shopee Food dan lain sebagainya. Dan kebanyakan makanan-makanan itu makanan yang nggak sehat ya. Jadi semoga Bapak Ibu tidak terlalu tergoda, karena biasanya yang tergoda itu angkatan-angkatan kita ya Mbak Devi. Sudah nyoba GrabFood yang ini enggak, GoFood yang ini enggak gitu ya. Iya dokter, sering. Kita bereksperimen dengan makanan kita, padahal kalau makanan kita tidak sehat itu akan memberikan resiko, kita jadi nggak happy. Kemudian istirahat cukup. Cukup tiap orang itu sangat berbeda ya. Ada orang yang terbiasa tidur 5 jam sehari, ada orang yang terbiasa tidur 6 jam sehari. Ada orang yang terbiasa tidur 8 jam sehari. Jadi cukup untuk orang satu dengan orang yang lain bisa jadi berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian olahraga ringan ya, saya nggak minta jenengan lari maraton, tidak gitu. Bersepeda ringan, jalan-jalan ringan, senam-senam ringan, sesuai dengan kemampuan. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Tetap menjaga keseimbangan, ada waktu kita sendiri, ada waktu kita bersama teman, ada waktu kita bersama keluarga, ya. Ada waktu kita bersama atasan, grup pensiunan bisa jadi gitu ya. Kemudian menghindari obat-obatan yang tidak perlu. Tantangannya kalau lansia itu obatnya sudah banyak ya. Karena penyakitnya bisa jadi lebih dari satu. Ada hipertensi, diabetes, pernah stroke, pernah jantung koroner, koleksi cincin ya. Cincinnya di jantung tapi ada ringnya di jantungnya ya. Jadi obat-obatan yang tidak perlu sebaiknya tidak dikonsumsi. Dan sering melakukan check up ya Bapak Ibu. Kalau lansia itu minimal 1 tahun sekali. Ini ada beberapa pola hidup yang Bapak Ibu bisa lakukan. Untuk bahagia, terapinya ya tentunya tertawa ya. Pertanyaannya, apa yang mau ditertawakan gitu ya. Kadang kita nonton stand up komedi sudah ndak lucu kayak dulu. Orang ini ndak lucu. Atau mungkin kita jadi sulit tertawa sekarang. Nah, dekatlah dengan orang-orang yang mudah tertawa. Insya Allah Bapak Ibu nanti akan lebih mudah tertawa. Okay? Kemudian yoga dan meditasi ini bisa jadi membantu. Kalau ndak bisa yoga, ndak bisa meditasi, berzikir gitu. Okay? Sambil tarik nafas panjang, sambil dilemaskan otot-otot pundaknya, otot-otot lehernya, sambil stretching kanan dan kiri, sambil berzikir, monggo. Itu juga bisa dilakukan. Berkebun, ini sejak pandemik ini kembang-kembang jadi naik harganya ya Bapak Ibu. Saya biasa sobo di pasar Beratang, beli kembang. Jadi saya cukup mengikuti perkembangan harga. Yang tadinya harganya cuma 15.000, 10.000, sekarang jadi 75.000, 80.000 dan seterusnya. Kemudian musik. Musik ini juga dianggap salah satu media yang membuat kita bahagia Bapak Ibu. Terutama mungkin Bapak Ibu yang hobi bernyanyi ya mungkin ya, atau hobi memainkan musik. Di sini saya mau menunjukkan foto. Bukan foto saya, ini adalah foto gambaran fungsional MRI. Jadi foto MRI Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini adalah gambaran foto MRI ketika otak kita beristirahat. Warnanya hijau biru kuning gitu ya. Dan foto yang kanan ini adalah foto otak kita ketika kita mendengarkan musik. Jadi ternyata pada saat kita mendengarkan musik, otak-otak kita itu bekerja, bereaksi. Semakin warnanya makin terang, area kuningnya makin banyak, ya, area merahnya makin banyak, itu menunjukkan bahwa aliran darah atau vaskularisasi di area otak itu makin banyak. Yang kedua, aliran glukosa darah menuju area itu juga lebih banyak. Artinya area-area itu lebih banyak dikasih makan, gitu ya Bapak Ibu.
Ya. Jadi ketika kita memberikan stimulus yang baik kepada otak kita, itu otak kita tuh kayak makan yang enak-enak, Bapak Ibu. Prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi apapun kegiatan kita yang positif itu bayangkan itu seperti memberi makan otak kita, memberi makan yang baik-baik. Ini gambaran yang lain, ini adalah gambaran ketika kita berolahraga. Oke. Gambar yang biru ini adalah ketika kita istirahat, duduk santai. Gambaran yang kanan ini gambaran area kepala kita ketika kita jalan 20 menit. Jadi ternyata dengan berjalan 20 menit itu asupan nutrisi otak, aliran darah ke otak gitu ya, itu jadi lebih banyak. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan misalnya seperti ini, kayak di rumah gitu nggih. Area rumah itu yang paling jarang didatengin itu kan gudang nggih. Yang paling sering didatengin tuh kamar mandi mungkin. Ya, kalau ibu-ibu dapur gitu. Semakin sering ibu lewat dapur kan kita lebih sering nyapu, ngepel, ngelap gitu ya. Area gudang itu area yang paling jarang didatangi. Kita jarang nyapu, ngepel gudang kita. Mungkin 6 bulan atau setahun sekali gitu. Kita membersihkan gudang kita. Itu seperti area otak kita gitu. Kalau nggak pernah dikasih makan di area-area yang jarang didatangi oleh glukosa, didatangi oleh oksigen, maka area itu akan jadi tidak aktif. Gitu. Gudang kita itu paling jarang menyala lampunya, bener nggak? Ya, paling jarang menyala lampunya. Bayangkan seperti otak kita gitu. Kalau otak kita tidak diaktifkan, lampunya tidak menyala, area itu jadi tidak aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agama ya. Untuk usia madya saya setuju sekali. Sebetulnya ini untuk semua usia, nggih. Nilai-nilai agama ini tetap kita pegang gitu. Tapi pada usia muda, madya dan usia lansia ini lebih ke bagaimana kita berpasrah diri pada Tuhan. Gitu ya. Apapun agamanya. Bahwa apa yang terjadi pada hidup kita sekian puluh tahun terakhir ini adalah skenario yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, keyakinan ini akan membuat hidup kita jadi lebih mudah. Keyakinan ini akan membuat kita jadi lebih ringan menghadapi fase-fase berikutnya. Ya. Dan ini yang terakhir pesan saya, kalau Bapak Ibu sudah mencoba semua itu dan belum berhasil, bisa jadi mungkin Bapak Ibu butuh bantuan. Monggo, jenengan bisa datang ke mana saja, tidak harus ke klinik Dharma Usada ya. Ini rasanya kayaknya dodolan banget gitu ya ke klinik. Saya yakin di Surabaya dan sekitarnya atau di Indonesia banyak sekali profesional yang siap membantu Bapak Ibu sekalian ketika menghadapi masalah, terutama menghadapi masalah di usia lanjut dan usia madya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Devi. Saya akhiri nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, Dokter Azimatul Karimah, terima kasih untuk pemaparan materi. Ilmunya sangat bermanfaat ya dok. Jadi saya rasa bukan cuma untuk Bapak Ibu saja ya yang perlu memikirkan istilahnya apa dan strategi yang harus kita lakukan agar kita hidup bahagia ketika kita berusia lanjut usia. Saya juga pastinya akan membuat mungkin ya dari sekarang strategi-strategi bagaimana nantinya agar saya ketika menua juga bahagia gitu dok. Amin, amin. Ya, Kita saling baik. memberi semangat ya Mbak. Oke. Baik, jadi harus dipikirkan dari saat ini dokter. Oke. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar hari ini sudah banyak yang istilahnya ingin bertanya atau mungkin banyak memiliki pertanyaan untuk disampaikan ke Dokter Azimatul Karimah. Bapak dan Ibu bisa raise hand, ada bisa klik tombol warna kuning untuk raise hand atau mungkin di kolom komentar Bapak Ibu bisa mengetikkan untuk nama, underscore nomor telepon, underscore pertanyaan.
Saya infokan sekali lagi untuk Bapak Ibu, untuk yang ketinggalan untuk mengikuti webinar pada hari ini, Bapak Ibu bisa melihat kembali video webinar hari ini di YouTube kami ya. Begitu juga dengan bisa follow Instagram kami, Bapak Ibu, agar mengetahui untuk info-info terkini dari klinik kami, mungkin tentang diskon, jadwal dokter prakteknya kapan, atau mungkin informasi-informasi pemeriksaan yang lain. Oke. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa raise hand. Ini ada pertanyaan di kolom chat Mbak Devi dari Bu Tita. Oh, nggih. Ya, dokter, ini dari Ibu Tita, saya bacakan untuk pertanyaannya. Bu Ya. Tita Isnovianti, nggih. Untuk merasa bahagia berasal dari pikiran. Jika pikiran lagi penuh, bagaimana? Jika pikiran lagi penuh bagaimana? Oh, mungkin Ya, ya. ya, saya ngerti yang dimaksud Bu Tita. Terima kasih pertanyaannya ya. Saya jawab ya Mbak Devi ya. Iya, dokter. Pertanyaan saya ke panjenengan semua, pernah enggak pikirannya enggak penuh? Saya Eh, rasa setiap orang ya, Dok. Baik, ya. Lebih tepatnya adalah mungkin yang dimaksud Bu Tita itu ketika pikiran yang pikiran tertentu itu datang berulang-ulang, ya, dan itu mengganggu, gitu, ya. Jadi saya mendefinisikan pikiran penuh itu bisa jadi ada sesuatu pikiran yang sebetulnya ingin kita taruh, gitu ya, ingin kita nomor sekiankan, tapi pikiran itu minta selalu diprioritaskan. Itu biasanya mengganggu memang, ya. Biasanya mengganggu. Seolah-olah kayak kita itu energi kita disedot untuk memikirkan itu terus seperti itu. Ada beberapa metode ya yang menurut saya bisa Bu Tita coba. Yang pertama adalah berbagi pikiran itu dengan orang lain. Jadi yang disebut sharing itu, saya menerjemahkan sharing itu tidak hanya sekedar curhat, tapi kita berbagi ide, kita berbagi opini, kita berbagi beban, gitu. Dan ketika kita berbagi dengan orang lain, beliau memberikan respon kepada kita. Itu respon itu ada dua kemungkinan. Respon itu akan apa namanya? Respon itu akan meringankan kita atau respon itu tambah membebani kita. Itu ada dua kemungkinan gitu. Sehingga sehingga tentu saja ketika kita mau sharing sama orang kita akan memilih ya. Memilih orang itu pertama adalah orang itu bisa kita percaya atau tidak, ya. Orang itu bakal ember atau tidak gitu misalnya ya. Yang kedua, orang itu bakal memberikan dukungan pada kita atau tidak. Memberikan dukungan itu tidak selalu membenarkan kesalahan kita, nggih, Bapak Ibu. Memberikan dukungan itu bisa jadi mungkin meluruskan kembali ya, meluruskan kembali keyakinan kita yang mungkin sedikit melenceng karena adanya masalah ini, adanya situasi ini gitu. Jadi orang yang terpercaya dan orang yang mensupport seperti itu. Jadi kita memilih cara sharing itu cara pertama. Cara yang kedua kita bisa menuliskan. Ya, ini tadi Bu Junaidi kayaknya resen ya. Setelah ini nggih Bu. Ya. Cara yang kedua adalah menuliskan. Gitu. Saya sendiri masih menggunakan cara ini. Gitu. Saya sendiri masih menggunakan cara ini. Saya kalau pikiran saya banyak, kadang saya tidak mampu mengingat semuanya dan kadang seolah-olah saya mengabaikan itu. Gitu ya, termasuk mungkin curhatan pasien. Ada pasien yang mungkin lama nggak dibales gitu ya. Ya saya sebetulnya ada rasa bersalah juga kalau tidak membalas chatnya pasien gitu nggih. Saya menuliskan. Dengan menuliskan ini saya bisa memilih mana yang paling mudah saya kerjakan dulu, yang paling mudah saya selesaikan dulu, mana yang itu nanti saya butuh bantuan orang lain untuk menyelesaikan itu. Gitu. Jadi dengan menuliskan itu, saya mengistilahkan menulis itu seperti mapping, Bu Tita. Mapping. Kalau Bapak Ibu familiar dengan komputer itu kayak foldering.
Jadi di folder-folder, dimasukkan folder-folder gitu. Karena kalau file kita itu semburat gitu ya, rasanya kita sendiri mau baca ya wegah gitu nggih. Tapi dengan kita masukkan folder-folder, kita itu bisa memanage energi kita. Kapan kita mau memikirkan masalah ini sampai tuntas. Kapan yang mungkin masalah ini nggak akan tuntas. Ini Bu Tita melanjutkan, permasalahan yang nggak pernah selesai. Permasalahan ini mungkin tidak akan pernah tuntas. Karena bisa jadi permasalahan itu adalah watak, karakter orang-orang di sekeliling kita. Gitu ya. Karena kita berharap bahwa karakter orang-orang di sekeliling kita berubah. Itu tadi yang saya sampaikan menghargai pasangan ya. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita kalau kita ingin menghargai kita harus bisa memahami dulu. Memahami latar belakang kenapa dia melakukan ini ke saya. Gitu. Kenapa dia masih melakukan ini ke saya. Gitu. Saya lebih mudah melakukan itu, Bu. Jadi nggak dongkol-dongkol amat. Gitu. Bisa jadi ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu, pilihan satu-satunya adalah kita menerima situasi itu dengan lapang dada. Bisa jadi. Gitu. Contohnya, kita punya konflik dengan orang tua ya. Kita gemes dengan orang tua gitu misalnya. Orang tua kita itu nggak seperti orang tuanya teman-teman kita. Ini kalau usia saya ya. Masa kita mau tukar tambah orang tua? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah ketika kita tahu bahwa orang tua kita tidak bisa berubah, maka bisa jadi yang harus berubah kita, berubah untuk bisa menerima, bukan berubah untuk dari apa internet itu loh, untuk komedi. ya. Bisa jadi pilihannya hanyalah memaafkan dan menerima, bisa jadi. Gitu. Ada sebuah doa yang menurut saya ini berkesan buat saya gitu. Doa ini mengatakan, ya Allah, ketika saya merasakan kebingungan, tuntunlah saya untuk melihat kebenaran. Ketika saya menghadapi sebuah situasi yang bisa saya ubah, berikan saya kekuatan untuk mengubah itu. Tapi ketika saya berhadapan dengan situasi di mana saya tidak bisa mengubah itu, berikan saya keleluasaan hati untuk bisa menerima situasi itu. Ya. Jadi bisa jadi mungkin pilihannya ketika situasi itu tidak bisa kita ubah, yang bisa kita ubah adalah penerimaan kita. Gitu. Penerimaan kita. Dan ini sebuah proses yang panjang ya Bapak Ibu. Oh, Dokter Uci gampang ngomong gitu. Memang ini ngomongnya gampang tapi ngelakoninya setengah mati ini. Terus terang saya mendampingi pasien-pasien saya bertahun-tahun itu untuk dalam rangka menerima. Dalam rangka menerima. Gitu. Karena bisa jadi situasi yang terjadi pada beliau-beliau ini adalah situasi yang tidak bisa kita ubah. Gitu nggih. Ini pertanyaannya Bu Tita cuma 2 kalimat tapi jawabannya 20 menit. Matur nuwun Bu Tita, semoga menjawab pertanyaannya. Berikutnya Bu Junaidi, Ahmad Junaidi. Betul nggih? Nggih. Mau open mic? Ibu Ahmad Junaidi mungkin bisa open mic untuk pertanyaannya. Ibu Ahmad Junaidi. Ya, ampun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Dokter Uci, ini tadi saya akan melihat paparan penjenengan tentang postpartum syndrome gitu. Nah, saya ini sekarang ini masih bekerja gitu. Insya Allah nanti tahun depan saya pensiun. Nah, kebahagiaan saya adalah apabila saya selalu berbagi dengan orang lain. Itu kebahagiaan kalau mereka senang, saya 10 kali lipat senang gitu. Nah, pada saat saya nanti tidak berpenghasilan, pensiun, waduh ini problem yang sangat besar sekali karena kebahagiaan saya tadi itu. Nah, kalau aku nggak, penghasilan saya berkurang, berarti saya tidak bisa banyak berbagi dengan orang lain begitu. Nah, ini saya harus mulai sekarang bagaimana ini agar saya tidak menyiapkan segala sesuatunya ini agar saya tidak terjadi postpartum syndrome itu. Terima kasih. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Ahmad Junaidi, nggih. Akan ditanggapi oleh Dokter Uci langsung, nggih. Terus terang saya pun juga belajar untuk mengantisipasi ini, nggih, Bu Ahmad. Saya belajar mengantisipasi ini. Tapi saya banyak sekali melihat model.
Kalau di rumah sakit itu modeling saya itu perawat-perawat saya, Bu Ahmad. Gitu. Perawat-perawat kami di rumah sakit itu yang pensiun, itu orang yang masih belum berhenti beraktivitas. Gitu. Boleh dibilang penghasilan pasti menurun, nggih? Penghasilan setelah pensiun itu pasti menurun gitu. Tapi yang beliau lakukan itu, contohnya, beliau datang ke saya, dokter sekarang saya produksi frozen food, dokter badhe pesen apa mboten, misalnya gitu. Dan beliau beliau menyisihkan dari sekian frozen foodnya itu beliau taruh di panti asuhan. Ada yang begitu, Bu. Yang kedua, saya melihat banyak perawat-perawat kami di rumah sakit itu yang aktif berorganisasi. Karena memang dasarnya orang kantoran itu kan orang organisasi, ya. Jadi beliau itu aktif di perhimpunan pensiunan, mengorganisasi bakti sosial, mengorganisasi senam jantung sehat, mengorganisasi kunjungan atau mungkin mendoakan teman-teman di grup pensiunan itu seperti itu. Jadi orang yang tidak berhenti dan bentuk bantuannya adalah bantuan tenaga, bantuan waktu, gitu. Jadi bukan bantuan materi, gitu. Modeling yang ketiga saya lihat ini banyak saya temukan di lingkungan puskesmas pedesaan. Kebetulan saya kalau di UNER itu sering blusuk-blusuk ke desa-desa, Bu. Ke Banyuwangi, ke Jombang, ke Tulungagung, ke rumahnya Bu Yul. Itu saya sering blusuk-blusuk. Dan pensiunan-pensiunan perawat, karyawan dinas kesehatan, puskesmas, itu mereka mendarma baktikan keahliannya, ya, keahliannya itu menjadi kader di puskesmas. Gitu. Jadi meskipun mereka sudah pensiun, itu mereka masih ngopeni ibu hamil, mereka masih ngopeni anak-anak yang malnutrisi, seperti itu. Jadi yang beliau donasikan itu adalah pikirannya dan tenaganya. Jadi sodakohnya sodakoh pikiran dan sodakoh waktu, Ibu. Gitu. Jadi jenengan bisa bayangkan ya, ketika jenengan mensodakohkan pikiran dan sodakoh waktu untuk orang banyak, kemudian orang itu membaik, orang itu berfungsi dengan baik. Luar biasa, pahala akan mengalir untuk ibu sepanjang orang itu masih bisa berfungsi baik, gitu nggih Bu. Jadi ini mungkin hanya tinggal sedikit menggeser mindset bahwa ketika kita mau aktif, ibu suka berbagi, berbagi tidak harus dalam bentuk materi. Berbagi waktu, berbagi keahlian, berbagi tenaga, itu akan jadi luar biasa. Dan saya lihat memang kalau di pedesaan itu ada istilah rewang ya. Kalau misalnya ada tetangga punya hajat gitu ya, ibu-ibunya datang guyup gitu. Ayo Bu, tak masak no iki anu sing iki bagianku, sing iki bagiannya sampean, misalnya seperti itu. Itu menurut saya budaya yang baik, yang alhamdulillah kita miliki di negara kita. Gitu. Kalau yang saya lihat di luar negeri, di Taiwan, itu lansia-lansia itu biasanya ngumpul di taman kota, Ibu. Kalau di Surabaya itu ada taman ekspresi, taman prestasi gitu. Mereka bawa papan catur, mereka bawa kopinya, mereka bawa sepedanya, mereka bawa tape yang pakai baterai. Terus mereka ngumpul di situ terus senam-senam bersama. Gitu. Itu yang saya lihat di Taiwan gitu. Kalau di daerah Eropa, di Amerika itu lansia-lansia itu dikumpulkan untuk ngajari anak-anak balita calistung. Gitu. Jadi malah menjadi guru anaknya orang. Karena biasanya kalau lansia mengajarkan itu lebih sabar dibandingkan bapak ibunya sendiri, nggih. Itu terjadi sama saya. Rasanya kalau kita ngajari anak kita nggak pinter-pinter, rasanya sudah kepengen nyeples gitu, nggih. Tapi kalau eyang utinya, eyang kakungnya yang ngajari, itu anak-anak kita jadi lebih bisa menerima dan lebih cepat masuknya. Karena bisa jadi kalau uti kakungnya yang ngajari itu diajari sambil dipangku gitu, nggih. Diajari sambil dipeluk, dan itu sesuatu yang menyenangkan untuk anak-anak atau cucu-cucunya jenengan seperti itu. Jadi sedikit saja menggeser mindset. Mudah-mudahan Bu Ahmad Junaidi dikaruniai kesehatan, ya, kecerdasannya, daya pikirnya tetap berfungsi baik supaya Ibu bisa memberikan ini pada orang-orang di sekitar Ibu. Ya. Amin. Semangat ya Bu, semangat.
Nggih, bagaimana Ibu Ahmad Junaidi sampun nggih? Ya, baik dokter. Untuk selanjutnya pertanyaan di kolom komentar nggih dok. Saya bacakan ini selanjutnya dari Nurlita Trisnawati. Selamat pagi dokter. Mau bertanya, bagaimana cara mengembalikan kebahagiaan nenek kita yang ditinggal oleh kakek? Karena sejak itu nenek saya menjadi kurang bersemangat lagi dokter. Terima kasih dokter Uci. Ya, ini sedikit membahas tentang karakter perkawinan ya. Ini banyak saya temukan pada pasien-pasien saya yang lain ya. Ketika seorang pasangan suami istri dan bapaknya ini tipikal orang yang sangat mengayomi gitu ya. Sampai apapun urusan rumah tangga itu dibereskan sama bapak. Si ibu ini tugasnya mendidik urusan dapur gitu ya, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Untuk urusan dokumen-dokumen, urusan-urusan kependudukan yang berbau dengan pokoknya dengan dokumen lah, itu semua diurus sama bapak. Yang terjadi adalah ketika bapak ini meninggal dunia, ibu ini tidak punya keterampilan untuk menyelesaikan urusan-urusan keluarga yang terkait dengan birokrasi, hukum, dan lain sebagainya gitu. Kasus yang kedua, pasangan suami istri yang bapaknya ini tidak hanya aktif sebagai pencari nafkah di luar rumah, tapi bapaknya ini juga sangat membantu si istri untuk mengerjakan tugas-tugas domestik di dalam rumah. Gitu. Sehingga kalau saya melihat secara tidak langsung suami ini sangat sangat meringankan beban istri, tanda kutip juga ada unsur memanjakan istri. Tak kaitan terus kan buka tak, kau nyapa nganggur. Mohon maaf. Ya. Jadi pada saat suami meninggal dunia, si istri jadi betul-betul kehilangan sandaran dan kehilangan tulang punggung gitu ya. Gitu. Jadi ini terkait dengan dinamika dari ibunya Bu Nurlita bersama bapaknya, dinamikanya yang bagaimana gitu. Kalau memang dinamikanya bahwa sepanjang perkawinan orang tua jenengan itu cenderung yang peran ayah sangat dominan, peran suami itu sangat dominan, sehingga memang istri itu punya peran kecil gitu, dan peran perlindungan itu total didapatkan dari suami. Memang ini akan menjadi pukulan yang sangat berat untuk seorang perempuan ketika ditinggalkan pasangannya, sangat berat gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita harus memikirkan apa yang dulunya diberikan ayah yang sekarang ini nggak ada. Jadi kita harus mencoba untuk mensubstitusi gitu. Ya, misalnya ayah itu pada saat beliau masih ada, beliau itu sangat suka bercanda dengan ibu. Misal, ini sederhana, kecil gitu ya. Ini kecil, tapi mungkin berarti gitu. Jadi kita harus mencarikan orang yang bisa membuat ibu tertawa, bersenda gurau dengan ibu. Contoh yang kedua, bisa jadi mungkin ayah ini adalah orang yang selalu memberikan solusi untuk permasalahan. Maka yang bisa dilakukan anak adalah menjadi sumber solusi untuk ibu. Gitu. Jadi memang ini harus diakses dulu apa yang dibutuhkan ibunya. Kenapa sosok suami ini tidak bisa digantikan oleh orang lain? Seperti itu. Tentang fase duka cita ya, fase duka cita tadi sudah saya singgung banyak ya tentang rasa kehilangan pasangan atau kehilangan orang-orang yang sepantaran, seumuran dengan kita seperti itu. Rasa kehilangan ini kalau secara teori, Bu Nurlita, secara teori itu normalnya sekitar 6 bulan. Harusnya fase duka cita ini sudah lewat. Gitu. Tapi kalau lebih dari 6 bulan fase duka cita ini belum lewat, maka kita harus berpikir, jangan-jangan ini depresi. Gitu. Bapak Ibu, fase duka cita itu menurut saya normal, nggih. Kalau saya berkiblat sama Rasulullah Nabi Muhammad. Di zaman beliau itu juga ada fase duka cita. Kalau di Islam kita mengenal ada tahun duka cita ya, dalam kisah Nabi Muhammad ya, ada tahun duka cita. Beliau kehilangan istri yang luar biasa, Siti Khadijah, kemudian beliau kehilangan paman.
Abu Thalib gitu. Jadi di level untuk Nabi dan Rasul sebuah pengalaman duka cita itu pengalaman yang sangat tidak enak. Sangat tidak enak gitu. Ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang yang sedang berduka ini untuk melanjutkan hidup. Memberikan support, dukungan-dukungan dari orang yang kehilangan ini. Maksudnya dia kehilangan bagian mananya gitu. Dan alhamdulillah kalau saya berkiblat di Nabi Muhammad punya 4 sahabat gitu ya. Jadi boleh dibilang sekarang yang dibutuhkan ibunya Bu Nurlita bisa jadi mungkin sahabat. Bisa jadi mungkin orang yang memberikan solusi. Bisa jadi mungkin orang yang mengajak bercanda. Sangat tergantung apa yang dibutuhkan oleh ibunya. Saya rasa itu Mbak Devi. Dan kalau memang itu sudah disediakan, itu sudah dicoba dan ini belum membaik, mungkin kita harus berpikir yang lainnya, yaitu depresi. Gitu, nggih? Nggih, baik. Untuk Ibu Nurlita Trisnawati mungkin cukup nggih. Untuk selanjutnya dokter, saya baca pertanyaan dari Wahyudi Heri. Untuk Bapak Wahyudi Heri, apakah istirahat itu merupakan kebahagiaan dan membuat sehat? Berapa jam istirahat yang ideal, dokter? Karena terkadang aktivitas yang banyak malah akan menyehatkan. Oke. Bapak Wahyudi. Ya, kita bicara tentang istirahat ya. Kalau saya menerjemahkan Pak Wahyudi relaksasi kali ya Pak ya. Relaksasi. Ada orang-orang yang tipenya itu relaksasinya itu diam. Duduk begini, lingkluk, dengerin musik sambil begini-begini, gitu nggak? Ada yang begitu, ada yang begitu. Tapi ada juga orang-orang yang tipe relaksasinya dengan bergerak. Contoh, ada orang-orang yang rileks itu dengan sepedaan, Bapak. Ya, malah sepedanya jauh ini, sampai ke Malang gitu. Sepedanya dilipat, dimasukkan mobil, terus berangkat ke Jogja, terus berangkat ke Trawas gitu, nggih. Jadi memang ini sangat individual. Ada orang yang memang menikmati relaksasi dengan duduk diam, meditasi, yoga, mindfulness apapun bentuknya gitu ya. Tapi ada juga yang bergerak. Nah, pertanyaannya Bapak tipe yang mana? Gitu ya. Kalau Bapak tipe yang kalau banyak aktivitas malah menyehatkan, bisa jadi mungkin tipe relaksasinya Pak Wahyudi ini tipe yang bergerak. Gitu.